Jadi orang baca hari ini mencari harta ini kalau tujuannya menafkahi bini, anak, keluarga, itu fisabilillah. Kalau tujuannya takasur, banyak-banyak mengumpulkan, nah itu nang dicela. Nah, kesibukan-kesibukan itu yang mengurangi, kesibukan-kesibukan itu yang menghabiskan waktunya untuk ibadah. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengisahkan bahwa perumpamaan dunia ini adalah orang yang berada di kapal. Nah, kapal di tengah laut. Begitu kapal ini berjalan dengan penumpang-penumpangnya, ujar kapten kapal, kita singgah satu mat di pulau. Nah, kita singgah satu mat di pulau ini untuk mencari bekal, untuk istirahat, untuk apa? Kayaknya kita berbuatan pulang ke kapal ini dan berangkat lagi. Turunan penumpang kapal di pulau. Nah, itulah dunia. Adalah orang kapal yang turun ke pulau itu berpikir bulah rumah di pulau. Kadada. Kenapa? Karena ini pacang singgah satu mat saja. Adakah berpikir membuka perusahaan di pulau itu? Kadada. Bila di pulau ini kena kunyuk, kapalnya berjalan, dimakan binatang buas. Ditinggalkan orang. Nah, itulah kehidupan dunia ini. Dan contoh-contoh membuktikan berapa manusia yang mati meninggalkan gedung. Berapa banyak manusia yang mati meninggalkan duit miliaran rupiah. Nah, jadi kebuduhannya pertama itu adalah mengutamakan dunia atas akhirat, yang mana akhirat itu tempat kembali dan tempat tinggal yang sebenarnya. Dan kelemahan imannya dengan firman Tuhan, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu ujar Tuhan lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Wal akil, orang yang berakal, man ja'ala dunya mazra'atan hasanah lil akhirah, orang yang berakal itu orang yang menjadikan dunia tempat bercucuk tanam yang baik bagi akhirat. Wal akil man ja'ala aktsara awqatihi lil akhirah, orang yang berakal, orang yang menjadikan sebagian besar waktunya untuk akhirat. Nah, di situ kebuduhan yang pertama. Dia lebih mengutamakan dunia dari akhirat. Makanya ini tadi kainagin dulu urusan akhirat tuh. Ini masih banyak kesibukan lagi, kayaknya ada aja saatnya. Nah, ini kebuduhannya pertama berarti dia mengutamakan dunia atas akhirat. Asani yang kedua, kebuduhannya itu taswifuhu bil amal ila waqtil farag wa qad la yajiduhu bal yakhtatifuhul maut qabla dzalik. Yang kedua kebuduhannya itu adalah menunda kaina kepada waktu yang lapang, yang terkadang dia tidak sampai kepada waktu yang lapang itu dijemput oleh kematian. Nah, kadang-kadang kada sampat lapang matinya. Jantung mendadak mati kecelakaan berkendaraan, mati apa, padahalnya sudah punya angan kaina mun sudah lapang kaina ayo haba ibadah. Nah, belum sampainya lapang sudah dijemput oleh maut. Satu, au yazdadu syugluhu, atau siapa tahu kesibukannya bertambah terus. Kaina hanya bila lapang kaina hanya bujur-bujur beribadah, kenyataannya bertambah terus kesibukan nih. Selalu bertambah, tahulah kita kada tahu. Nah, akan datang bisa lebih sibuk pada hari ini kada tahu. Lianna asghalad dunya yatada'a ba'daha ila ba'din, karena kesibukan dunia ini selalu membawa kepada kesibukan yang lain. Aw ya'tariduhul marad wa la yastati'u bihil amal, atau di tengah jalan dia datang penyakit kada bisa lagi beramal. Kainagin beramal dulu, stroke, kawala lagi beramal, kada kawal lagi, berjalan kada kawal lagi, nuntut ilmu, stroke sudah di kursi roda, ditunjol. Nah, maka bila mana orang ini seperti keadaan demikian, sakitnya orang ini, kada beramalnya orang ini sia-sia. Lain jika orang ini pak amal dahulu, napa ibadat, itu garing,
Begitu garing kada kau lagi beramal, tetap ditulis Tuhan terus. Nah, nyebaannya karena garingnya dulu pak amal orangnya. Amun dahulu kada pak amal, garing. Nah, kayaknya aku mensihat beramal ya. Dia Tuhan lawasnya kam sihat kada beramal-amal. Nawafil hadis disebutkan dalam hadis inna aktsara syahi ahli nar minat taswib, bahwasanya kebanyakan teriakan orang neraka itu akibat menunda-nunda tadi. Nang terbanyak orang masuk neraka akibat menunda. Kaina aja dulu tobat. Masih tanggung lagi nama ala-alang. Nah, gawian ni mala-alang. Kaina aja dulu ini masih awur lagi sibuk. Kebanyakan orang neraka itu akibat taswib. Inna aktsara syahi ahli nar minat taswib. Nah, dua sudah kebuduhannya. Asalis yang ketiga kebuduhannya itu qad yafrugu minal asghal wa qad da'ufat niyyatuhu wa himmatuhu li sababin minal asbab. Bisa-bisanya waktu nang jarnya bila lapang kaina beramal. Ada waktu lapang. Siapa tahu niatnya sudah lemah. Nah, himmahnya sudah lemah. Banyaknya orang nang lapang kada pa amal. Banyak. Begawi kada, apa kada, duduk kada kakaruan. Ada beramal kada juga. Kenapa? Ini niatnya sudah lemah. Nah, niatnya sudah turun. Karena ada sebab-sebab lain. Apa sebabnya dahulu? Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila perkataan-perkataan para aulia, sabda-sabda Rasul, firman-firman Allah yang menyuruh kita bangkit untuk beribadah kepada Allah mengetuk hati kita. Mengetuk hati kita. Tapi kita kada mahirani. Dengarnya sudah bisa. Kayaknya mendengar pulang arahan-arahan agama nih, kada mahirani pulang. Nah, akhirnya orang ini bisa ditutup oleh Allah, hatinya dikunci sama sekali. Nah, itu jadi lemah niatnya. Nah, Allah itu bila mana mengetuk hati kita untuk beribadah, mesti disambut walaupun sedikit. Dalam hati ini ada datang ilham dari Allah. Kita menjaga berzikir gitu 10 kali barang. Bila itu kada dihiraukan, kayaknya kada datang lagi ilham-ilham seperti itu. Ada kita mendengar apa hadis Nabi masuk ke dalam hati kita bahwa membaca salawat itu baik. Nah, itu ngarannya ilham Allah kepada hati kita. Salawat itu baik. Nah, terima 3 kali barang bersalawat, tanda kita menerima pemberian Allah ini. Bila kita kada hiraukan itu, kayaknya kada datang lagi mau hidayah-hidayah seperti itu. Nah, jadi 3 macam itulah dianggap bodoh tadinya. Orang menunda-nunda amal itu karena 3 macam tadi dianggap bodoh. 1, mengutamakan dunia daripada akhirat, padahal Tuhan sudah jelas mengatakan akhirat lebih baik. Yang kedua, menunda-nunda amal itu padanya kada tahu barangkali kita mati sebelumnya, barangkali garing, barangkali kada ada lagi waktunya. Yang ketiga, barangkali kaina itu lemah niatnya. Setengah manusia orang yang diberikan Allah harta dan kesehatan, jika dia gunakan keduanya itu dengan taat kepada Tuhan, maka dia mensyukuri dan beruntung yang besar. Orang diberi Tuhan sudah kesehatan, diberi Tuhan harta banyak, digunakannya kesehatannya untuk taat kepada Allah, harta digunakannya untuk taat kepada Allah, orang ini beruntung yang besar dan tergolong orang yang bersyukur. Apabila dia menyia-nyiakan umur, sihat dan harta. Ini beri Tuhan harta, diberi Tuhan sihat, tapi disia-siakannya. Dia sibuk dengan jam'il mal wat takasur, dia sibuk dengan mengumpulkan harta dan berbanyak-banyak harta dan bersenang-senang dengan syahwatnya. Maka orang ini mendapat kerugian yang besar dan dia kufur dengan nikmat sihat dan nikmat harta itu, dan itu merupakan tanda kehinaan seseorang. Nah, tanda kehinaan ini artinya bakal jadi penghuni api neraka maksudnya.
Nah, kita ini selama ini sihat saja awak, rezeki murah aja. Tapi waktu kita banyak untuk urusan-urusan yang selain taat kepada Allah. Nah, itu alamat kehinaan kita. Alamat kesusahan yang panjang bakal kita hadapi di akhirat. Tandanya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada yang mengatakan bahwa mencari yang halal itu kan ibadah. Menafkahi anak istri itu ibadah. Dan itu adalah benar. Aku hari ini mau kada dagang di rumah, kada beberes, anak kada berduit. Jadi hari ini aku turun berusaha. Hari ini turun berusaha, seapa hasilnya untuk nafkah keluarga. Nah, ini nang ibadah. Ini nang bila mati fisabilillah. Orang ini di rumah kada ada lagi bekalnya, baras kada ada di rumah, duit kada ada, turun berusaha memberi makani anak bini. Anak kada turun di rumah kada bisa apa-apa, turun berusaha ini mencari nang halal. Nah, ini nang halal ibadah. Bila mati sabilillah. Ini nang alasan nang tepat. Kalau kita banyak berisi harta, duit banyak berisi di rumah, baras begudang di rumah, turun berusaha mencari nang halal, menafkahi anak bini, itu kada cucuk alasan itu. Bagaimana setahun kada habis gudang itu dimakan. Nah, itu kalau masih bercari artinya tujuannya takasur. Takasur itu apa? Memperbanyak harta, dan itu dikutuk oleh Tuhan. Alhaakumut takasur dalam Quran tuh. Nah, jadi orang bercari ini, mencari harta ini kalau tujuannya menafkahi bini, anak, keluarga, itu fisabilillah. Kalau tujuannya takasur, banyak-banyak mengumpulkan, nah itu nang dicela. Nah, kesibukan-kesibukan itu yang mengurangi, kesibukan-kesibukan itu yang menghabiskan waktunya untuk ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah sebagian yang dimaksud daripada hikmah yang ke-18 daripada hikam ataiyah ini. Yang kesimpulannya adalah hendaknya kita jangan menunda beramal salih itu, menunda kepada waktu yang lapang. Kalau kita kada maulah lapang, kelapangan itu sulit datang. Nah, lapang sibuknya tergantung kita. Jangan menunggu lapang. Kalau kita menunggu kelapangan, hanya kita bangkit beribadah kepada Allah, menggunakan waktu yang banyak untuk ibadah kepada Allah. Nah, kalau kita menunggu kelapangan, kita dikatakan orang yang bodoh, dan itu merupakan tanda kehinaan kita. Artinya kesusahan, kesengsaraan yang panjang bakal kita hadapi di akhirat.